Halo anak-anak, selamat pagi dan berkat Tuhan. Semoga di hari ini anak-anak selalu dalam berkat Tuhan, sehat dan juga penuh dengan semangat untuk belajar matematika kembali dengan Bu Guru. Amin. Nah, untuk itu anak-anak, yuk siapkan diri kalian untuk belajar pada hari ini. Siapkan alat tulisnya, buku ESPS-nya, dan jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu. Ya, nah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar materi yang baru, bab yang terakhir, yaitu bab 5 mengenai pengolahan data. Pada bab ini, nanti beberapa hari ke depan kita akan belajar mengenai bagaimana menghitung modus, median, dan juga mean, serta bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tiga hal tersebut. Apa itu modus, median, dan juga mean? Nah, akan kita bahas pada hari ini. Yuk, anak-anak perhatikan penjelasan dari Bu Guru ya. Pada materi ini mengenai pengolahan data, itu artinya kita akan mengolah data yang ada, yaitu dengan mencari modus, median, dan juga mean atau mean tadi. Sebelum kita hitung tiga hal tersebut, alangkah baiknya harus kita urut datanya. Jadi, yang pertama itu adalah data yang ada harus kita urutkan. Mengapa? Karena dengan mengurutkan data dapat mempermudah kita dalam mengolah data, yaitu kita dapat mengetahui nilai tertinggi dan juga nilai terendah dari data tersebut. Setelah terurut data yang ada, baru kita hitung. Ada modusnya, kemudian mediannya, dan juga mean-nya tadi. Yuk, yang pertama kita akan membahas tentang mengurutkan data. Di sini Bu Guru memiliki sebuah data. Datanya Bu Guru tuliskan sebagai berikut. Ya, dari data tersebut dapat kita urutkan datanya sebagai berikut. Nah, jadi kita dapat lebih mudah mengetahui nilai tertingginya adalah 21 dan nilai terendahnya adalah 4. Setelah kita urutkan data tersebut, baru kita akan lebih mudah untuk menghitung median, modus, dan juga mean-nya. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah mean-nya. Mean itu apa? Mean adalah rata-rata hitung. Menghitung nilai mean dari data artinya kita menghitung nilai rata-rata dari data yang ada. Caranya adalah dengan menjumlahkan data yang ada dibagi dengan banyaknya data. Oke, coba kita mulai hitung dengan data yang ada tadi. Dari data yang sudah kita urutkan tadi, kita dapat mengetahui bahwa jumlah datanya kita jumlahkan mendapatkan hasilnya adalah 100. Dan untuk banyaknya data itu ternyata ada 10. Sehingga nilai rata-rata dari data di sini adalah 100 dibagi 10 sama dengan 10. Begitu ya. Jadi Bu Guru tegaskan lagi untuk menghitung nilai rata-rata. Yang pertama, anak-anak hitung adalah jumlahkan data yang ada. Data-datanya anak-anak tambahkan, dijumlahkan semuanya. Lalu nanti anak-anak hitung juga banyaknya data ada berapa.
Setelah itu, baru anak-anak bagikan jumlah data dibagi dengan banyak data. Itulah nilai rata-rata datanya. Oke? Ya. Nah, untuk berikutnya kita lanjutkan. Yang kedua adalah menghitung modus dari suatu data. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Oke, kita masih menggunakan data yang ada, data yang sudah diurutkan. Dari data yang sudah diurutkan, dapat terlihat jelas ya, data yang paling sering muncul, yang paling selalu ada, itu adalah data atau nilai 10. 10 itu merupakan modus dari data tersebut. Kalau untuk modus, anak-anak ini adalah menentukannya paling mudah karena tinggal melihat data mana yang paling muncul, yang sering muncul itu yang mana. Ya. Nah, berikutnya untuk yang ketiga, kita akan menentukan median. Median sendiri adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah urut, yang terurut. Untuk mencari nilai median di sini, caranya sebagai berikut. Yang pertama, harus anak-anak lihat terlebih dahulu banyaknya data yang ada. Apakah datanya ganjil atau genap banyaknya? Jika banyak data itu ganjil, mediannya adalah data yang terletak di tengah. Anak-anak lihat data yang paling tengah itu nilainya berapa. Namun, jika banyak datanya itu genap, mediannya adalah jumlah 2 data yang terletak di tengah, kemudian dibagi 2. Nah, supaya lebih mudah memahaminya, kita hitung untuk data yang tadi. Dari data tadi dapat kita lihat bahwa banyaknya data itu genap karena ada 10. Sehingga untuk nilai mediannya kita jumlahkan 2 data yang terletak di tengah, yaitu data ke-5 dan data ke-6 yang bernilai 10 dan 10. Sehingga untuk mediannya adalah 10 ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi, median dari data tadi adalah 10. Begitu ya anak-anak ya. Anak-anak sudah tahu apa itu median, modus, dan juga min. Serta anak-anak juga sudah mengetahui bagaimana cara menghitungnya. Yaitu yang pertama, intinya adalah anak-anak harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, materi itu tadi merupakan data yang dituliskan dalam bentuk daftar. Cara penyelesaiannya anak-anak sudah tahu. Data itu tidak hanya dituliskan dalam bentuk daftar. Ada juga yang dituliskan dalam bentuk tabel dan juga diagram. Diagramnya nanti dapat berupa diagram batang, diagram garis, dan juga diagram gambar. Bagaimana penyelesaiannya? Prinsip dan konsep penyelesaian mencari min, median, dan modus dari sebuah data yang dituliskan secara tabel dan juga diagram
itu sama seperti data yang dituliskan secara daftar. Untuk pembahasannya akan kita bahas pada pembelajaran yang berikutnya. Untuk hari ini materinya sampai di situ saja. Coba nanti anak-anak pahami kembali, ulang kembali materi hari ini. Tugasnya hanya itu, anak-anak memahami dan mengulang kembali materi hari ini. Tidak ada tugas yang harus dikumpulkan ke Bu Guru. Begitu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Berkat Tuhan dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.